Mohon komen salah satu ya. Jelas kok. Oke. Selamat pagi semuanya. Mungkin ada beberapa yang belum hadir ya. Mohon maaf ini saya nggak pakai ini ya video karena kameranya ada problem ini ya, nggak mau connect karena pakai kamera eksternal ya. Jadi hari ini saya mengajak Anda untuk online ya. Saya share dulu bahannya. Bahan sudah saya sampaikan ya, sudah saya kirim yang lalu sama tadi malam ya. Jadi bahasan kita hari ini adalah tentang geser ya. Jadi yang namanya gaya geser, Anda sudah tahu ya seperti apa gaya geser. Sudah kelihatan di layar? Sudah. Oke. Jadi namanya gaya geser, Anda sudah pelajari ya di mekanika bahan seperti apa gaya geser. Jadi kalau pada elemen balok begitu ya, atau elemen kolom, itu terjadinya momen lentur, gaya geser atau gaya lintang ya, itu biasa terjadi bersamaan. Jadi dalam mendesain suatu elemen struktur beton bertulang, di samping kita mendesain penulangan lenturnya, jadi kita juga harus mendesain ya tulangan geser dari elemen tersebut. Jadi dari elemen yang sama kita memberikan penulangan lentur dan juga memberikan penulangan geser. Nah, sebelum masuk bagaimana memberikan penulangan geser, sedikit mengingat kembali ya kondisi daripada terjadinya gaya geser ya. Jadi Anda tahu gaya geser merupakan salah satu gaya dalam ya, yang harus ditahan, dipikul oleh suatu elemen struktur ya, di mana ini interaksinya ini bersamaan dengan terjadinya gaya-gaya lain seperti momen lentur, torsi, atau gaya aksial atau gaya normal ya. Nah, berbeda dengan keruntuhan lentur ya, di mana pada kondisi keruntuhan lentur dengan adanya tulangan, nah itu keruntuhan yang terjadi itu tidak serta-merta ya menyebabkan kehancuran atau kegagalan daripada suatu sistem struktur. Nah, untuk geser, nah ini kondisi keruntuhannya adalah bersifat getas, brittle ya, karena memang yang menahan adalah betonnya, sehingga dengan kehadiran nanti ada tulangan geser ya, nah itu diharapkan akan merubah kondisi keruntuhan yang terjadi. Nah, prediksi daripada berapa besarnya gaya geser yang terjadi atau kondisi geser ya, nah mungkin ini tidak tepat sekali dengan suatu penurunan rumus secara matematis ya. Jadi di sini formula yang didapat nanti adalah berdasarkan kondisi empiris ya. Jadi menurunkan dari kondisi pendekatan dengan melaksanakan eksperimental ya, beberapa percobaan begitu ya. Nah, prediksi geser yang cukup sulit ini ya tidak menghalangi untuk memberikan suatu kondisi yang aman dari suatu sistem struktur ya. Jadi tetap harus diprediksi sedekat mungkin walaupun tidak tepat sama sekali ya. Jadi bagaimana tegangan geser yang terjadi akibat gaya geser? Jadi ini mengingat kembali ya. Jadi distribusi geser yang terjadi pada suatu penampang balok, misalkan penampang persegi seperti ini ya, dengan tinggi H. Jadi sepanjang tinggi atau di ketinggian H ini, maka distribusi gaya geser di sini akan bervariasi ya. Dari 0 di tepi-tepi atas dan bawah ya. Nah, kemudian ini akan mengalami peningkatan sampai terjadi tegang geser maksimum di titik berat daripada penampangnya. Jadi ini kalau dia tingginya H mungkin sekitar H/2, di situ mengalami tegangan geser maksimum ya. Nah, berapa besarnya nanti penurunannya seperti pada mekanika bahan ya. Jadi tegang geser itu adalah fungsi ya
dari gaya geser dibagi dengan penampang yang menahan gaya geser tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam satu sistem balok sederhana ya, kita tinjau misalkan di titik 1, di mana titik 1 ini adalah di serat bawah ya. Kemudian di titik 2 di serat atas. Jadi Anda tahu tentunya ya, serat bawah mengalami tarikan, serat atas mengalami tekanan, seperti itu ya. Jadi dengan prinsip lingkaran Moore di titik 1 ini ya, terjadi distribusi tegangan begitu ya pada saat awal begitu ya. Ini misalkan kondisi terjadinya dengan beban tertentu, maka akan ada di sini tegangan normal bersifat tarik ya, dan juga ada suatu kondisi tegangan gesernya ya. Nah, ini tegangan bidang di sini. Nah, kemudian pada suatu kondisi tertentu dari kondisi tegangan awal ini akan tercapai suatu kondisi yang disebut sebagai kondisi tegangan utama ya. Jadi yang terjadi hanya tegangan normal saja. Tegangan gesernya sudah tidak ada. Ya. Jadi tegangan utama terjadi pada titik A dan B misalkan ya. Ini dan di sini dengan orientasi tertentu. Ya. Kalau mencapai di kondisi atas dan bawah, berarti sini tegangannya adalah tegangan geser maksimum, tidak ada tegangan normalnya. Ya, itu. Ini untuk di titik 1 ya, di mana tegangan normalnya adalah bersifat tarik, tegangan utamanya adalah tarik ya. Ini. Nah, kemudian di titik 2 sama juga ya, dari kondisi awal, nah, kemudian tercapai tegangan utama dengan orientasi tertentu. Nah, untuk mendapatkan tegangan utama ini Anda sudah tahu ya formula ini. F12 atau sigma 12 itu sama ya. Jadi tegangan-tegangan utama yang terjadi adalah akibat daripada ini, tegangan-tegangan awal ya. Dan juga ada tegangan gesernya. Jadi tegangan normal, arah X dan arah Y, dan tegangan gesernya. Dengan orientasi yang menghasilkan tegangan utama itu adalah sebesar ini. Jadi 2 kali tegangan geser dibagi dengan tegangan normal arah X dan Y. Ya. Nah, kalau tegangan-tegangan utama ini mungkin dihubungkan dari setiap titik yang ada ya, dengan jarak tertentu dari tumpuan, maka kita akan dapatkan atau hubungkan begitu ya. Ini menggambarkan satu garis ini bagian tarik ya, jadi garis yang tidak putus-putus, kemudian ada garis yang putus-putus. Jadi menggambarkan di sini kondisi tegangan yang bersifat tarik ya, dan tegangan yang bersifat tekan. Ini ya. Atau kondisi cantilever akan seperti ini trajektori tegangannya. Jadi menggambarkan satu garis itu ya, tegangan utamanya nilainya atau besarnya sama. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi tegangan pada suatu keadaan di mana terjadi retak ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di daerah ini ya. Jadi kita lihat di daerah yang diarsir, selebar di sini adalah delta X. Oke. Akibat beban luar dengan reaksi tumpuan yang ada, nah jadi selebar delta X-nya ada perubahan di sini ya. Untuk di bagian tarik, ya, yang bagian kiri gaya tariknya C yang bekerja atau ditahan oleh tulangan longitudinal, kemudian sedikit bergeser selebar delta X, ini gayanya menjadi T plus delta T. Demikian juga di bagian tekannya. Ada perubahan untuk lebar delta X ini adalah dari gaya C menjadi gayanya C plus delta C. Nah, keseimbangan penampang ya. Di sini T-nya adalah akibat momen ya, tentunya ya. Karena gaya tarik itu adalah akibat momen. Momen dibagi dengan lengan momen. Kemudian yang bagian sebelah kanannya selebar delta X ini berubah T plus delta T. Berarti ini M per JD plus delta M per JD gitu ya. Atau delta T-nya ini sama dengan delta M per JD. Untuk keseimbangan momen,
Jadi delta M ini sama dengan V kali delta X. Delta T-nya sendiri V delta X per JD. Jadi dari gambar ini ada di sini yang disebut sebagai shear flow atau aliran geser ya. Jadi akan ada aliran geser ini untuk daerah yang tertarik ya. Jadi dipikul oleh tegangan geser horizontal rata-rata sepanjang elemen delta X. Jadi aliran gesernya ini adalah delta T per B kali delta X. Jadi BW-nya ini adalah lebar daripada penampang balok. Ya, kalau balok persegi berarti BW-nya sama dengan B. Atau V-nya menjadi atau sama dengan V dibagi BW kali JD. Ya. Jadi ada dua ini ya. Jadi ada apa namanya formula ya untuk menentukan bagaimana shear flow atau aliran geser ini terjadi. Nah, bagaimana mekanisme transfer geser terjadi? Ada dua kondisi di sini yang disebut sebagai aksi balok atau beam action dan aksi busur atau arcing action. Ini tergantung ya dari besarnya gaya V dan gaya tarik ya yang terjadi gitu ya. Jadi V dan T. Jadi dari formula V sama dengan dt per JD kali JD dibagi dx. Nah, V ini akan sama dengan dt per dx kali JD plus djd per dx kali T. Ya. Jadi ada dua komponen di sini yang menentukan nanti besar gaya geser ya yang terjadi. Nah, beam action dapat terjadi bila lengan momennya konstan. Ya. Jadi djd per dx sama dengan 0. V-nya akan menjadi dt per dx kali jd. Nah, ini adalah aksi baloknya. Ya. Jadi aksi balok terjadi jika shear flow ada. Jadi dt per dx adalah shear flow sepanjang penampang dasar di antara baja tulangan dan daerah tekan. Untuk dapat terjadinya aksi balok ini, maka harus terjadi atau harus ada nilai aliran gesernya. Sebaliknya, kalau tidak ada aliran geser, berarti yang terjadi bukan aksi balok, tapi aksi busur. Ya. Jadi aksi busur terjadi bila dt per dx-nya sama dengan 0. Ya, jadi dt per dx-nya sama dengan 0 di sini. Jadi hanya komponen ini yang ada. dt V sama dengan T kali djd per dx. Ya. Jadi hanya komponen ini saja. Jadi aksi action atau aksi busur jika shear flow tidak dapat disalurkan karena baja tulangan longitudinalnya itu tercabut ya, atau aliran gesernya terhalang oleh adanya retak miring yang terjadi antara beban dengan peletakan. Jadi retak miring di antara tumpuan dengan beban luar yang bekerja ya. Jadi di antara istilahnya di sini adalah bentang geser begitu ya. Jadi AV. Ya, jadi ada AV yang bekerja ya. Nah, ini ada bentang gesernya. Jadi antara tumpuan dengan gaya yang bekerja itu adalah lengan geser. Nah, di situ ada terjadi retak miring. Nah, kalau retak miring ini akan menghalangi ya adanya apa namanya atau terjadinya atau mengandalkan dari tahanan gesernya hanya terhadap arcing action jadinya ya. Jadi shear flow-nya itu terhambat atau terpotong, terputus. Pada kondisi aksi busur ya. Jadi aksi ini gaya tekan C pada daerah tekan miring beton atau stratnya dan gaya tarik T pada baja tulangan adalah konstan sepanjang lengan geser AV. Ya. Jadi yang dimaksud AV itu kalau kita kembali di sini ini ya. Jarak antara tumpuan dengan beban yang bekerja. Jadi inilah AV. Jadi kalau bebannya simetris begini berarti AV-nya ini sama ya kiri kanannya. Jadi di antara bentang ini kalau terjadi retak, jadi shear flow-nya udah terputus, tidak bekerja lagi. Jadi hanya mengandalkan dan nantinya dari aksi balok ya. Oke. Nah, kembali ke sini, bagaimana perilaku balok gagal geser? Kalau hanya bekerja momen lentur, jadi mungkin saja momen lentur bekerja ya. Kalau gaya gesernya kecil, mungkin kalau gaya gesernya 0, sama sekali 0, mungkin ya
tidak ada ya. Jadi kondisi elemen struktur yang gaya gesernya 0. Ada tapi kecil. Artinya dominan itu adalah bekerja lentur ya. Nah, kondisi itu biasanya untuk balok istilahnya balok normal atau balok langsing ya. Nah, di sini ada suatu rasio ya, AV per D di sini. Yaitu rasio antara lengan geser dengan tinggi daripada penampang baloknya, tinggi efektif dari balok ya. Nah, rasio ini akan menentukan perilaku daripada baloknya. Ya, ada suatu kalau AV per D-nya 0 ya. Artinya apa? AV per D 0. Berarti AV-nya 0 gitu ya. Kalau AV per D-nya 1. Jadi ada 2,5, ada 6,5. Jadi lebih daripada itu ada sebutan masing-masing ya. Antara 0 sampai AV per D-nya 0 sampai 1, ini kita sebut sebagai very short atau balok sangat pendek gitu ya. Balok tinggi ya. Balok sangat pendek, berarti D-nya tinggi sekali gitu ya. Besar sekali begitu, sedangkan AV-nya sangat kecil. Kemudian antara 1 sampai 2,5 AV per D-nya, maka disebut sebagai balok pendek. Ya. Kemudian ada nanti balok langsing. Jadi sangat pendek, pendek, langsing, sangat langsing begitu ya. Nah, ini akan menentukan. Kalau pada kondisi balok langsing, ini gaya gesernya kecil sekali, jadi dominan nanti adalah lentur. Kemudian semakin tinggi balok, semakin besar D, ya ini akan muncul adanya geser ya, bekerja sudah mulai geser. Ada pengurangan nanti kemampuan daripada baloknya ya. Kalau di sini full lentur, balok itu kecil sekali. Nah, kemudian mulai dari rasio 6,5 ke bawah sampai di 2,5, ini ada penurunan di sini. Nah, ini akan mulai dari retak yang kecil gitu ya, retak-retak miring ya. Kemudian sampai kemudian di 2,5, kurang dari 2,5 ini sudah kegagalannya ya, lenturnya sudah sangat ini sekali, kemampuannya sangat kecil ya. Nah, kemudian ada di sini gesernya yang bekerja ya. Jadi feel-nya di sini ya. Jadi ada daerah akhirnya adalah pengurangan kemampuan daripada balok dalam menahan lentur ya, sampai terjadi kegagalan geser di sini. Sebaliknya kalau kita tinjau terhadap kemampuan atau kapasitas gesernya ya. Dari rasio AV per D ya, pada kondisi di sini gesernya kecil sekali ya. Jadi geser kecil sekali. Semakin pendek istilahnya semakin balok semakin pendek atau tinggi semakin besar. Nah, ini ada pengurangan. Jadi gaya gesernya semakin membesar di sini. Nah, inilah pengurangan daripada kemampuannya. Jadi kemampuan akhirnya adalah di sini. Ya. Itu. Jadi geser mulai terjadi retak sampai terjadi kegagalan. Jadi kegagalan gesernya adalah di sini. Ya. Dan di sini juga sama feel-nya. Nah, kondisi daripada masing-masing dengan rasio AV per D atau bentang geser yang bervariasi ya. Jadi daerah terakhir pada gambar A. Nah, ini kalau kita lihat gambar A ya, yang ini. Daerah terakhir ini atau di gambar B daerah terakhir ini menunjukkan pengurangan kekuatan akibat geser ya. Itu pada gambar A. Jadi tulang badan diperlukan untuk meyakinkan balok mencapai kapasitas lenturnya. Jadi untuk menjaga ya agar kondisi lentur tetap menahan ya terjadinya keruntuhan yang getas yang mendadak. Berdasarkan rasio AV per D, balok dapat dikategorikan sangat pendek, pendek, langsing, dan sangat langsing ya. Nah, ini penjelasan yang saya jelaskan tadi ya. Nanti Anda lebih lengkap silahkan secara ini Anda baca nanti ya di handout-nya sudah ada. Pada balok sangat pendek atau rasio AV per D-nya antara 0 dan 1, jadi terjadinya retak miring menghubungkan peletakan dengan beban menghilangkan aliran gesernya. Jadi mengkat ya, memotong aliran geser daripada balok ya. Sehingga perilaku aksi balok berubah menjadi aksi busur. Ya. Jadi baja tulangan menjadi batang tarik dari sebuah busur ya.
dengan gaya tarik yang uniform. Modal keruntuhan balok ini adalah kegagalan angker, ya. Jadi ujung batang tariknya itu mengalami kegagalan karena tariknya cukup besar, ya. Jadi itu yang menahan. Sedangkan aliran gesernya sudah terputus karena terjadinya retak, ya. Nah, kemudian ada peningkatan pada saat rasio AV per D meningkat, jadi antara 1 dan 2,5. Nah, ini retak miring terjadi. Nah, kemudian reduksi gaya dalam, di mana di sini masih mampu memikul tambahan beban melalui aksi busur, ya. Jadi keruntuhan balok ini disebabkan karena kegagalan lekatan, jadi bond, ya, split. Kemudian kegagalan dowel, aksi kait, ya, daripada tulangan longitudinal. Nah, kemudian diikuti oleh hancurnya beton di daerah tekan sepanjang retak. Jadi kegagalan akibat hancurnya daerah tekan ini sebagai kegagalan geser tekan, ya. Jadi persis di bawah daripada titik bekerjanya beban. Itu kondisi akhir yang menentukan nanti kegagalan daripada balok, ya. Retak miring biasanya lebih panjang dari retak lentur. Kalau retak lentur itu agak vertikal, ya. Nah, kalau retak miring ini posisinya mungkin diawali dengan retak lentur yang vertikal, kemudian peningkatan beban akan menyebabkan arah retak akan berubah menjadi retak miring. Jadi panjang daripada retak miring adalah lebih daripada retak lenturnya, ya. Dia lebih besar atau lebih panjang gitu, ya. Kemudian untuk kondisi yang balok lebih langsing begitu, ya, antara AV per D-nya antara 2,5 dan 6. Nah, ini adalah balok normal ini biasanya, ya. Jadi balok-balok yang biasa ini bekerja pada rentang ini atau terjadi pada. Jadi retak yang terjadi ada retak miring menghancurkan keseimbangan pada tingkat tertentu, ya. Dan balok gagal pada beban yang menyebabkan retak miring tersebut. Untuk kondisi yang lebih daripada itu, berarti ini baloknya sangat langsing, ya. Jadi AV per D-nya lebih daripada 6. Kegagalan akibat lentur sebelum terbentuknya retak miring. Ya, jadi ini dominan lentur yang menyebabkan kegagalan daripada balok, ya. Nah, kurang lebih kalau di retak yang terjadi kalau digambarkan mungkin seperti ini, ya, untuk kondisi balok pendek, ya. Jadi di sini ada kegagalan yaitu hilangnya lekatan, ya, pada tulang longitudinal, kemudian ada retak terjadi di situ, ya. Di terakhir adalah di sini crushing di bagian atau di posisi di mana bekerja beban tekan, ya, di daerah tekan ini. Kemudian untuk kondisi balok sangat pendek, nah ini ada berbagai kondisi yang terjadi, ya. Jadi yang di posisi 1 ini adalah feel-nya daripada angker, karena di sini ada tulang memanjang, ya, kemudian dikait. Nah, di sini biasanya angkernya yang gagal, ya, karena begitu besarnya gaya tarik, ya. Kemudian 2 ini adalah kegagalan akibat bearingnya, ya. Jadi di sini juga pada kondisi tercabutnya begitu, ya, dari tulang longitudinal. Kemudian pada kondisi 3 ini adalah lentur, ya, jadi agak vertikal dia. Nah, 4 dan 5 ini adalah kondisi di compression-nya, ya. Jadi strut compression gitu, ya, 4 dan 5. 3 di sini masih lentur, ya. Oke, ini kurang lebih yang pada kondisi balok tinggi atau balok sangat pendek, ya. Nah, bagaimana sekarang kondisi, ya, gaya-gaya yang terjadi? Nah, mungkin ini kita pisahkan tanpa adanya tulangan geser atau without tulangan geser, ya, dan dengan tulangan geser. Nah, untuk kondisi tanpa tulang geser, berarti ini mengandalkan adalah kemampuan betonnya sendiri. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada beberapa, ya. Ini adalah kemampuan beton tekannya, kemampuan vertikal, ya, VC set. Kemudian pada kondisi terjadi retak di sini, nah, ada VA, ya. Jadi VA ini adalah komponen daripada yang menahan retak yang terjadi atau interlock daripada betonnya, ya. Nah, ini kalau kita uraikan ada VAY untuk vertikal dan VAX.
Untuk kondisi ditarik, ya pada kondisi titik C, ini ada aksi dowel ya dari tulangan longitudinalnya. Nah, di sini ada VD. Ya. C2 adalah gaya tariknya. C1 adalah gaya tekan daripada beton. C2 disumbangkan oleh tulangan longitudinal. Ya. Jadi transfer sepanjang garis ABC ini disediakan oleh gaya ya. Jadi ABC ada gaya-gaya di sini adalah VC set, VAY dan VD. Di mana inilah komponen vertikal pada gaya geser yang oleh bagian tekan beton. VAY oleh di sini ya interlocknya, aksi pasak begitu ya. Kemudian VD-nya double action, aksi pasak pada tulang longitudinal ya. Nah, kondisinya berarti yang menahan VU, jadi gaya geser yang terjadi, ini akan ditahan oleh satunya adalah VC set ya. Ini arah ke atas, berarti yang ke arah bawah VC set, VAY dan VD ya. Ini akan membentuk keseimbangan. Jadi ini tidak ada tulangan geser di sini ya, belum tidak terpasang gitu ya. Nah setelah retak miring melebar, berarti retak miring melebar memanjang ke sini ya, dari awalnya vertikal kemudian memanjang. Nah di sini akan memutus sekali lagi adalah apa? Aliran gesernya terputus, sehingga apa? VAY dan VD menjadi 0. Ya. Maka murni yang menahan gaya gesernya tinggal adalah VC set. Ya. Nah ini retak miring ini biasanya terjadi pada kondisi 40% sampai 60% dari total beban yang bekerja atau gaya geser yang dipikul ya bersama-sama dari awal gitu ya, berapa kemampuannya dari ini komponen ini 40 sampai 60%. Lebih daripada ini maka retak sudah terjadi sehingga kemampuan tinggal ditahan oleh bagian yang ini saja, VC set saja. Oke. Nah ini untuk kondisi yang DEF ya, jadi ada VA dan VD menyebabkan momen terhadap titik E. Nah, ini kan diembangi oleh momen akibat C satu aksen ya. Anda lihat nanti di gambarnya. Kemudian bila retak miring melebar, VA menurun sehingga meningkatkan bagian geser yang turun oleh VC head dan VD. Nah, VD-nya ini menyebabkan beton pecah sepanjang tulang longitudinal sehingga nantinya VD sama dengan 0. Tinggal adalah VC set saja. Nah, itu ya. Jadi diandalkan adalah hanya kemampuan beton saja karena tidak ada tulangan sengkang. Nah, kondisi yang lain ini Anda bisa lihat nanti ya sendiri. Nah, pada kondisi balok tanpa tulangan geser, jadi balok tanpa tulangan badan akan gagal saat retak miring terjadi atau beberapa saat setelahnya. Sehingga kapasitas geser dari balok diambil sebesar gaya yang menyebabkan retak miring tersebut. Ada 5 faktor yang mempengaruhi gaya yang menyebabkan retak miring ya. Nah, ini kuat tarik beton. Jadi retak miring kalau semakin kuat tariknya semakin besar, berarti mutu beton semakin tinggi, ya berarti kemampuan menahan retak miringnya itu semakin besar ya. Kemudian rasio tulang longitudinal semakin besar rasionya, ya semakin meningkat juga kemampuan menahan retak miring ya. Kemudian rasio AV per D-nya, dimensi balok dan gaya aksial. Nah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi nanti bagaimana mekanisme geser akan terjadi ya. Jadi beban bekerja. Nah, 4 hal ini adalah kemampuan atau hal yang memberikan perlawanan terhadap gaya geser yang terjadi akibat gaya yang bekerja, gaya aksial ya. Gaya geser, kemudian ada beban luar begitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi nanti. Nah, kalau dilihat dari hasil eksperimental, bagaimana rasio tulangan memanjang itu mempengaruhi ya. Ya mungkin kalau diturunkan secara matematika mungkin nggak akan dapat ya. Tetapi hasil daripada pengujian dengan rasio tulangan longitudinal yang bervariasi ya. Jadi Anda bisa lihat dari grafik yang paling bawah ke atas ya. Ini dari bawah semakin ke atas semakin besar rasio tulangan longitudinalnya. Kemampuan gesernya, jadi VU-nya di sini semakin tinggi untuk kondisi AV per D yang sama ya. AV per D yang di sini semakin pendek,
Nah, di sini kemampuan gesernya semakin besar dengan rho W yang lebih besar. Untuk balok yang AV per D lebih daripada 6, nah ini balok langsing sudah di sini. Ya, ini kondisi balok normal sampai 22,5 ya. Nah, ini sangat langsing. Ini akan meningkatkan ya kemampuan daripada balok menahan geser karena di sini aksi baloknya semakin besar ya dengan peningkatan daripada rho longitudinalnya. Nah, sekarang untuk kondisi yang dengan sengkang atau tulangan geser, tujuan daripada tulangan badan atau sengkang ya, ini salah satu ya tulangan gesernya adalah berbentuk sengkang. Ini yang umum ya, adalah menjamin kapasitas lentur balok tercapai. Jadi gaya-gaya di dalam penampang ini akan ada tambahan ya. Dari yang awalnya VCZ, ada VAY, ada VD ya. Nah, ini adalah ada bagian tulangan sengkangnya yang garis-garis putus ini ya. Nah, sini ada VS. Jadi di bagian ini adalah VS ya. Jadi VS bagian yang terpotong oleh retak miring yang terjadi. Ya. Jadi minimal ada satu tulangan badan atau satu tulangan geser yang terpotong oleh retak miring yang terjadi akibat gaya geser. Ya. Berarti ada komponen nanti VU itu adalah ditahan oleh VCZ, VAY, VD, dan VS. Ya. Nah, kalau retak miring sudah terjadi, maka nah di sini VAY dan VD akan berkurang sampai 0 ya. Nah, ini akan hilang nanti. Sehingga setelah retak miring terbuka, maka VU-nya ditahan oleh dua komponen ini, komponen beton tekannya dan komponen yang ditahan oleh tulangan badannya atau tulangan geser. Dalam hal ini adalah tulangan sengkang. Ya. Jadi ini ada dua komponen di sini. Jadi ini tambahan komponen dari kondisi yang awal without sengkang. Ya. Nah, itu yang kurang lebih mekanisme geser yang bekerja ya. Jadi ada nanti balok itu tanpa tulang geser, ada dengan tulang geser. Nah, yang umum terjadi ini selalu dipasang tulangan geser ya. Jadi tidak kekuatan daripada betonnya tentunya ada keterbatasan dalam menahan gaya geser. Sehingga secara praktik di lapangan selalu ada dipasang tulangan badan yang berupa sengkang, itu yang umum ya. Mungkin saja ada tulangan geser bentuk yang lain ya, tapi umumnya adalah menggunakan sengkang. Oke, sampai di sana kira-kira sudah bisa dipahami ya mekanisme daripada geser. Sebelum kita nanti berikutnya masuk adalah bagaimana desain geser menurut standar ya SNI beton yang berlaku di Indonesia ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sana? Suara saya masih jelas ya? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Kalau tidak, oke, kita lanjut ya. Jadi hal-hal apa saja yang diatur oleh SNI 2847 ya terkait dengan desain geser daripada balok, dan berlaku juga desain geser untuk kolom gitu ya, tidak hanya balok ya. Perencanaan geser sekali lagi seperti pada saat kita bahas tentang perencanaan lentur, bahwa apa yang disediakan ya itu harus mampu menahan gaya yang terjadi akibat beban luar. Jadi di sini strength yang kita sediakan itu harus lebih daripada yang diperlukan ya. Jadi VU ini adalah terfaktor, sudah ada faktor beban yang bekerja di sini. Sedangkan kapasitas daripada penampang ini sudah harus dikalikan dengan faktor reduksi begitu ya. Jadi ada faktor reduksi kekuatan. Nah, di sini ada faktor beban di sini.
Gaya geser nominal, nah di sini ada Vn-nya itu ditahan oleh bagian beton dan dibagian oleh bagian tulangan. Ya. Jadi Vc kuat geser disediakan oleh beton, Vs kuat geser yang disediakan oleh sengkang. Hal-hal yang harus diperhitungkan dalam menentukan kuat geser, ini kalau terjadi bukaan ya di balok, berarti ada pengurangan kemampuan di sini, ya harus diperhitungkan. Itu satu. Kemudian rangka dan susut harus diperhitungkan. Nah di sini tentunya akan sudah diperhitungkan dalam ini menentukan nilai DVC-nya. Ada reduksi di sini ya. Nah, kemudian nilai FC ya untuk balok yang bisa menahan geser, kalau ini akar FC-nya 8 ya kurang lebih di berapa jadinya? Akar FC-nya kurang dari 8 atau lebih atau kurang dari, kalau FC-nya berarti sekitar 60-an ya, 65 MPa. Kalau nilainya lebih daripada nilai itu, jadi boleh diperhitungkan untuk VC, VCI, VCW dalam struktur beton prategang ya. Ini lain lagi ini, bukan beton bertulang biasa. Ya. Artinya FC-nya itu bukan beton mutu tinggi. Jadi formula nanti yang kita bahas di sini adalah hanya untuk beton normal gitu ya. Nah sekarang kapan batasan beton mutu tinggi? Nah itu akan berubah seiring dengan perkembangan ya, perkembangan bagaimana material bisa dibuat ya. Kalau dulu mungkin FC aksennya 40 MPa sudah dibilang mutu tinggi. Nah kalau sekarang lebih daripada 65 MPa, nah itu sudah dimasukkan ke beton mutu tinggi. Nanti ya tidak menutup kemungkinan FC aksen di atas 80 baru mutu tinggi. Kedepannya lagi FC ASEAN di atas 100 baru disebut mutu tinggi, mungkin bisa begitu ya. Jadi ada beda beda perilaku beton normal dengan beton mutu tinggi. Jadi sekali lagi apa yang dibahas untuk menentukan kemampuan geser daripada betonnya di sini adalah untuk FC aksen yang kurang daripada kurang lebih ya sekitar 65 MPa. Kalau lebih daripada itu biasanya untuk beton prategang. Nah, sebelum masuk, kita lihat dulu untuk menentukan atau mendesain geser, kita ambil nanti nilai VU-nya di mana. Ya. Ini ada beberapa pendekatan untuk kondisi yang ini. Kita bisa ambil VU adalah sejarak D dari tepi tumpuan ya, kalau seperti ini. Kalau di itu join balok kolom ya, kita bisa juga ambil sejarak D dari tepi tumpuan juga. Tumpuan dalam hal ini adalah kolom ya. VU-nya adalah sejarak D. Untuk yang beban besar seperti ini, VU diambil di tepi daripada, nah ini mungkin tumpuannya menggantung ya. Diambil di tepi ini. Atau beban yang sangat besar, misalkan seperti ini ya, itu juga di tepi tumpuan. Nah kadang kalau kita menganalisis suatu sistem rangka yang agak kompleks ya, misalkan rangka portal atau struktur rangka 3 dimensi begitu ya, jadi ada hubungan balok kolom. Dari hasil analisis struktur kita akan mendapatkan nilai VU ya. Nah nilai VU itu biasanya menggambarkan adalah di titik pertemuan ya, titik tengah-tengah daripada kolom, tengah-tengah daripada balok ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari tengah-tengah itu kita ambil keluar, kita bisa dekati mungkin sejarak. Jadi tumpuan itu kan punya dimensi ya, lebar berapa. Jadi pada tepinya berapa, nah sejarak D dari tepi tumpuan tersebut, berapa nilai VU-nya. Nilai VU itu bisa kita gunakan untuk dasar desain penulangan geser. Ya, itu. Ini yang umum ini ya. Jadi sejarak D dari tepi tumpuannya. Ya. Kalau Anda tidak mau menghitung ini, ya lebih aman, ya diambil yang di tengah-tengah. Tentunya akan mendapatkan gaya geser yang lebih besar, luasan tulang gesernya, begitu ya. Atau spasi sengkangnya menjadi lebih rapat. Itu satu ya yang perlu
pahami untuk menentukan dasar desain untuk gaya gesernya. Kemudian bagaimana kita menghitung kemampuan beton menahan gaya geser. Nah, di sini SNI sudah memberikan ya satu formula. Nah, ini adalah hasil empiris ya dari percobaan-percobaan begitu ya. Kemampuan geser daripada beton itu diperhitungkan sebesar 0,17 kali lambda akar FC aksen kali B kali D. Di mana lambda di sini adalah suatu konstanta. Jadi untuk beton normal lambdanya itu sama dengan 1. Ya. Sehingga untuk beton normal VC bisa dituliskan sebagai 0,17 akar FC aksen kali B kali D. Jadi B-nya ini adalah lebar penampang daripada balok ya yang menahan geser, D-nya tinggi efektif daripada balok yang menahan gaya geser. Oke. Nah, untuk komponen struktur yang dibebani aksial tekan, nah ini aksial tekannya yang besar ya. Nah, ini akan mempengaruhi di sini kemampuannya. Semakin besar gaya aksial, meningkatkan kemampuan beton menahan gesernya ya. Jadi ada tambahan di sini. NU per 14 AG. Kali ini tetap sama ya. Ini semakin besar ini ya semakin besar juga VC-nya. Tetapi untuk hal praktis, gaya aksial pada balok biasanya kan kecil ya. Sehingga pada balok hanya ini saja formulanya. Tetapi untuk kolom, di mana gaya aksialnya sangat besar, nah ini bisa diperhitungkan, bisa dipertimbangkan. Ya. Akan membesar kemampuan beton menahan gaya geser. Nah, bila gaya aksialnya berupa tarik aksial, jadi tarik di sini negatif ya. Nah, ini seluruh gaya geser dipikul oleh tulangan geser di sini. Ini akan mengurangi kalau bersifat negatif di sini, itu mengurangi kemampuan VC-nya. Jadi sampai di sini, mohon maaf bentar ya. Maaf ya, tadi ada yang menelpon ya. Oke, saya lanjut ya. Bila gaya aksialnya berupa gaya aksial tarik ya, berarti ini negatif, akan mengurangi di sini. Jadi kemampuan betonnya akan berkurang. Kalau semakin besar berarti semakin berkurang ya. Nah, ini yang menahan semua dibebankan ke tulangan gesernya ya. Ini semua ke tulangan gesernya. Hanya VS di sini ya. VC-nya kalau besar sekali bisa 0 ya. Jadi kita abaikan kemampuan betonnya begitu. Cuma pada balok kan tidak ya. Jadi pada balok itu aksial baik tekan tarik itu kecil. Sehingga pada balok ini yang kita fokuskan. Kemudian untuk yang lebih rinci, kalau ada lenturnya mungkin di sini ya. Nah, ini ada tambahan komponen ini. Ada lentur, ada VU ya. Rasio bagaimana geser terhadap MU-nya ya. Nah, ini dalam segala hal ini kurang daripada ini. Nah, ini kalau ada lentur, kemudian ada aksial lagi. Nah, ini ada tambahan ya. Nah, ini lebih rinci. Kalau aksial tarik yang besar, nah ini kembali lagi di sini. Nah, ini apa namanya? Tentunya akan mengurangi kemampuan VC-nya. Ini kalau lebih rinci ya, mungkin Anda ini tidak perlu dihafal ya. Saya sendiri juga nggak hafal ya. Yang perlu ini adalah ini saja. Ini hal-hal ini sangat praktis sekali ya kalau untuk balok. Oke, sampai di sini dari apa namanya hasil-hasil pengujian begitu ya. Formula yang didapat ya ini karena ini adalah PSI ya, jadi agak susah saya menghubungkan dengan formula yang satuannya MPa ya. Nah, kurang lebih formula yang diambil itu kurang lebih di daerah ini ya, tengah-tengah ini garis tarik ya. Itu sudah mewakili ya. Jadi dianggap dengan menggunakan formula ini aman ya.
dalam memperhitungkan kemampuan geser daripada betonnya. Jadi pertama sederhana ya tentunya ini kalau MPa yang tadi ya, satuan MPa, kalau PSI yang ini. Kurang lebih merupakan nilai ya tengah dari berbagai sebaran data eksperimental yang ada. Nah, sekarang terkait dengan tulang geser. Tulang geser yang umum adalah ini, sengkang vertikal. Ya. Sengkang vertikal. Bisa juga bentuk yang lain adalah berupa tulangan kawat baja las, atau bisa menggunakan spiral atau sengkang bundar. Ya. Yang umum adalah sengkang persegi. Ini sengkang vertikal persegi ya. Sengkang yang miring bisa juga ya. Membentuk sudut biasanya 45 derajat. Jadi sengkang miring ini dipasang tegak lurus terhadap retak miring yang terjadi. Jadi kalau misalkan tumpuan kiri, retak miringnya ke arah kiri begitu ya, berarti sengkang miringnya adalah dari kiri atas ke bawah. Jadi kalau retak miring untuk bentang yang tumpuan yang kiri kan retaknya itu condong ke kanan. Berarti sengkang miringnya kita harus pasang tegak lurusnya, berarti sengkang miringnya condong ke kiri ya, itu. Tulang longitudinal dibengkokkan. Nah, ini bisa juga ya. Ini cuma ini agak susah nih kalau apalagi tulangan longitudinalnya ini diameter cukup besar, sangat susah ini ya. Jadi pada kondisi di mana mungkin retak miring terjadi itu dibengkokkan. Biasanya juga 45 derajat di sini, tegak lurus terhadap miringnya. Nah, retak miring itu asumsikan juga 45 derajat kemiringannya. Sehingga tegak lurusnya juga menjadi 45 derajat. Paling tidak lebih dari 30 derajat ya. Atau bisa digunakan kombinasi sengkang dan juga tulangan longitudinal yang dibengkokkan. Ya. Nah, yang umum adalah ini, diandalkan paling gampang dibuat, begitu ya. Hitungnya mendesain paling gampang juga adalah sengkang vertikal. Kuat leleh daripada tulang geser, nah ini tidak boleh melebihi 420 MPa. Ya. Jadi tulang geser itu kurang daripada ini harus. Kecuali untuk tulangan kawat ini. Kawat baja lasnya. Tapi tidak dalam segala hal tidak melampaui 550 MPa. Menggunakan FSY-nya 300 MPa bisa, 320 MPa bisa, 240 MPa bisa ya. Yang penting tidak melampaui ini untuk sengkang ini vertikal ya. Nah, terkait dengan sengkang, dari sini ada hasil daripada desain itu adalah berupa jarak antar sengkang begitu ya nantinya ya. Nah, jarak antar sengkang atau spasi tulang geser vertikal yang didapat itu dalam segala hal tidak boleh lebih daripada D/2, di mana D ini adalah tinggi efektif daripada penampang. Pada saat menghitung lentur, Anda menghitung nilai D ya. Berarti D/2 itu sebagai batas maksimum dari spasi tulangan geser, tulang sengkang vertikalnya ya. Kalau gaya geser semakin besar, nah ini akan berkembang nanti di setengah daripada D2 ya. Jadi gaya geser semakin besar, VS-nya di sini ya yang ditahan oleh sengkang itu lebih daripada 0,33 akar FD aksen kali B kali D. Nah ini spasinya itu maksimum adalah setengah kali D2, berarti D/4. Ya. Spasi tulang miring dengan sudut 45 derajat, ini juga sama ya, kurang daripada D/2. Kalau semakin besar, nah ini juga D/4 sebagai spasi maksimum. Oke. Itu kalau VS-nya lebih ya. Karena kita harus menghitung VS dulu. Dari VU yang ada, VN-nya berarti VU dibagi faktor reduksi, bandingkan dengan berapa VC-nya, ya. Berarti dari Vn min Vc kita dapatkan Vs-nya. Kita bandingkan dengan nilai ini. Kalau melebihi nilai ini, maka spasi maksimum itu tidak boleh ya lebih daripada D/4. Itu maksudnya. Nah itu spasi tulangan geser ya. Kemudian ada juga di sini batas tulangan minimum. Jadi tulangan geser minimumnya berapa ya.
Bila VU-nya lebih daripada setengah daripada kemampuan beton, ya, maka dipasang tulang geser minimum. Kecuali untuk plat, fondasi telapa, fondasi plat tusuk, ya, atau balok dengan H kurang dari nilai besar dari 250 atau 2,5 kali tebal sayap atau setengah lebar badan. Luas tulang geser minimum dengan mengabaikan adanya torsi, ini AV min-nya adalah ini, ya, atau 0,35 B kali S per FY. Ya. Jadi AV min ini harus lebih daripada nilai ini. Oke. Kalau nilai ini kurang dari ini, digunakan yang ini. Kalau nilai ini lebih daripada yang kanan, maka digunakan yang ini. Ya. Nah ini, sekali lagi harus ada juga batas, ya, luas tulangan minimum untuk sengkang di sini, ya, AV. Perencanaan tulang geser. Bila VU kurang daripada tengah kemampuan beton menahan geser, maka di sini tidak perlu tulangan geser. Nah, perlu diingat di sini rasio untuk faktor reduksi, ya, daripada tulang geser adalah 0,75. Kemudian bila VU berada di antara setengah kemampuan beton menahan geser sampai 1 kali kemampuan beton menahan geser, ya, maka dipasang tulangan minimum. Ini. Nah, sekarang kalau bila VU lebih daripada kemampuan betonnya, maka harus dipasang sejumlah tulangan geser. VS di sini, ya. Di mana VS-nya adalah ini. VU per faktor reduksi kurangi VC. Nah, VS ini adalah AV kali FY kali D per S. Kalau menggunakan tulangan sengkang vertikal, ya. Kalau menggunakan sengkang miring, ada faktor sin alfa cos alfa di sini, ya. Dan ini untuk kondisi yang lain, jika satu batang tunggal atau kelompok batang sejajar ditekuk miring, ya, ada penekukan di sini. Kita fokus adalah di sini, menggunakan yang umum adalah sengkang vertikal. Jadi umum dalam desain lebih memudahkan, dan dalam pemakaian di lapangan, pelaksanaan itu juga lebih mudah, ya. Tinggal mengikatkan pada tulangan longitudinal di sini, ya, dipasang vertikal. Oke. AV di sini adalah luas tulangan gesernya. Jadi sengkang tulang geser itu sengkang tertutup, ya. Sengkang tertutup itu mempunyai dua kaki, ya, istilahnya kiri dan kanan. Sehingga AV di sini adalah luas kedua kaki itu. Ya, misalkan digunakan diameter 10. Berapa luas satu diameter 10? Berarti AV-nya 2 kali luas tersebut, begitu. FY adalah tegangan leleh, ya, atau kuat leleh daripada tulangan sengkangnya. D tinggi efektifnya, dan S adalah jarak atau spasi antar sengkang. PS itulah hasil daripada perhitungan. Jadi gaya geser yang harus ditahan oleh sengkang. Nah, dalam perhitungan, dalam desain kita akan mencari nilai S-nya, jarak antar tulang sengkang, ya. AV kita dapatkan dari kita sudah memilih tulang sengkangnya diameter berapa, ya. PS adalah hasil daripada analisis struktur, gitu, ya. Pengurangan daripada VU bagi faktor reduksi dikurangi dengan VC, dapat VS. Sehingga S adalah AV kali FY kali D per VS, itu dapatnya, ya. Jadi sebaliknya di sini, S yang kita cari. Karena kita sudah menentukan nanti diameter berapa untuk tulangan sengkangnya, begitu. Nah, perlu juga dibatasi di sini kuat geser VS maksimum, ya. Jadi tidak boleh melampaui ini 0,66 akar FY aksen kali B kali D. Jika VS melebihi nilai ini, maka penampang komponen struktur atau balok dalam hal ini harus diperbesar, harus dilakukan revisi, ya. Nah, jadi sebelumnya Anda sudah mendesain lentur, misalkan sudah masuk, mendesain geser, ternyata gaya gesernya cukup besar, melebihi nilai ini, maka harus diulang. Dimensi daripada balok super besar, sehingga penulangan lentur pun harus diulang juga, begitu, ya. Kalau gesernya nggak masuk,
Berarti penulang lentur diulang lagi menggunakan dimensi yang dicoba ini ya, setelah kontrol geser ternyata nggak masuk begitu. Jadi ini akan mempengaruhi ya. Anda bisa melakukan kontrol geser dulu, baru lentur, atau sebaliknya lentur dulu, baru geser ya. Jadi desain itu boleh saja. Kalau sudah masuk geser, lakukan lentur. Ternyata lentur nggak masuk, berarti dirubah lagi penulangan gesernya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau digambarkan flowchart-nya, bagaimana kita mendesain geser ya, memeriksa kemampuan geser daripada balok ya. Apakah perlu tulang geser atau tidak, begitu ya. Nah, ini kita punya VU dulu. VU ini adalah hasil daripada analisis struktur ya. Pertama, kita bandingkan. VC bisa kita hitung ya. Dari hasil dimensi sebelumnya dari desain lentur, kita mendapatkan sudah penampang balok. Kemudian hasil analisis itu kita punya VU. Dari penampang balok yang kita punya, kita hitung VC-nya. Berdasarkan rumus yang sudah diberikan tadi. Kali faktor reduksi. Apakah VU melebihi ini? Kalau tidak melebihi, cek kembali apakah VU-nya melebihi setengah daripada kemampuan betonnya. Kalau melebihi, nah ini ya, apakah VU kurang dari setengahnya? Kalau ya di sini berarti tidak perlu ya. Udah selesai, nggak perlu memang. Betonnya saya sudah cukup kuat di sini. Tetapi kalau VU-nya lebih daripada setengah, tetapi tidak melebihi nilai full-nya, jadi antara setengah dan nilai full ya, maka ini ada tulang minimum di sini yang digunakan. Ya. Jadi tulang minimumnya ini adalah nilainya ini ya, seperti yang diberikan tadi. Oke. Lebih lanjut nanti ke 1 ya. Ini kira. Nah, dari sini kita kembali. Bila VU-nya lebih daripada kemampuan beton menahan geser, maka akan ada bagian gaya geser yang harus ditahan oleh tulangan sengkangnya di sini. Jadi faktor reduksi VS sama dengan VU dikurangi faktor reduksi VC. Atau VS sama dengan VU per faktor reduksi min VC. Bisa begitu ya. Setelah mendapatkan faktor reduksi VS, kita periksa apakah nilai ini lebih daripada ini. Kalau lebih, kita rubah dimensi penampang baloknya. Ulangi lagi perencanaan lentur daripada baloknya. Begitu kalau kita sudah sebelumnya merancang ya. Kalau ini perubahan dimensi berarti lenturnya harus disesuaikan. Nah, kalau ininya tidak melampaui ini kemampuan maksimumnya, no ya. Nah, berarti sudah lanjut. Kita rancang diameter berapa tulang gesernya. Ya. Dari diameter ini kita mendapatkan AV. Dari rumus VS sama dengan AV ini ya. Nah, VS ini sudah dihitung dari sini tadi. Ya, dari sini. Maka S kita bisa hitung sebagai AV FYD per VS ya. Nah, ini lanjut ya. Dari perhitungan sebelumnya kalau sudah memilih AV min ataukah memilih S-nya, cek spasi S-nya ya. Untuk kondisi VS lebih daripada sepertiga akar FY aksian kali B kali D, nah di sini kalau lebih ya S maksimum D per 4 atau dalam segala hal ini tidak boleh melebihi 300 mm. Itu satu ya. Kalau VS-nya kurang daripada sepertiga, nah di sini batas maksimum adalah D per 2 atau dalam segala hal tidak melampaui 600 mm. D per 2 biasanya menentukan ya. Kalau di ini melebihi, D per 4 yang biasanya menentukan. Nah, periksa terhadap S maksimum. Kalau sudah masuk, terhadap S minimum bagaimana? Kalau sudah masuk juga, nah ini. Ya. Apakah S kurang dari S min? Kalau tidak, ya sudah selesai gitu ya. Kalau lebih, nah ini kadang kita di sini sudah masuk ya, misalkan tidak melampaui nilai ini. Ya. Tidak melampaui di sini, lanjut kita ke perhitungan S-nya. Ternyata S-nya itu terlalu rapat begitu ya. Nah, S min ini kadang ditentukan oleh pelaksanaan di sini. Kalau terlalu rapat agak susah nanti ya.
Kurang lebih S-min ini bisa diambil seperti pada spasi antar tulang longitudinal. Ya. Tapi kalau rapat seperti itu sangat susah nanti mengikatnya. Ya. Yang penting menjamin nanti S-minnya itu tidak mengganggu nanti penempatan betonnya pada saat pelaksanaan. Ya. Nah, kalau kita menentukan misalkan S-minnya tidak boleh kurang dari 10 cm atau 100 mm. Kalau kurang daripada itu, kita bisa berpikir menggunakan double sengkang ya. Jadi sengkangnya itu 2 sengkang tertutup. Berarti AV-nya berarti 2 kali dari sengkang yang biasa. Ya. Oke, itu yang bisa dilakukan menggunakan double. Ya. Atau kalau tidak mau itu ya kembali ke sini. Rubah diameternya, diameter sengkangnya. Ya. Jadi tetap menggunakan 1 sengkang tertutup, tapi diameternya berbesar. Tetapi ada batasan juga diameter tulang geser tidak boleh lebih dari diameter 12 mm. Ya. Biasa digunakan diameter tulang sengkang itu adalah diameter 8 atau diameter 10. Untuk kondisi struktur, elemen yang bersifat struktur, diameter sengkangnya biasa diameter 10 mm. Ya, itu. Jadi itu yang bisa dilakukan menggunakan double sengkang atau meningkatkan nilai diameternya. Oke. Kalau sudah menggunakan ini ya diulang lagi diameter yang digunakan, lanjut lagi kemampuannya berapa, S yang didapat nanti berapa, bandingkan lagi dengan S-max dan S-min. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Mungkin Anda pahami flowchart-nya dulu. Ikuti alur berpikir ya dari desain tulang sengkangnya. Nanti kita latihan bersama. Jadi sebelum latihan, coba Anda baca lagi ya terkait dengan desain tulang geser sesuai dengan SNI. Oke, saya kasih waktu 10 menit dari membaca ya ketentuan sesuai SNI dan kemudian memahami flowchart-nya. Bagaimana alur desain ya daripada tulang sengkang. Silakan. Dibaca dulu ya. Oke, 10 menit lagi kita lanjut.